Bang Deddy, soal deal-deal politik ini ya, kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto, di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi, kita ya, kan mendapatkan informasi juga harus dikonfirmasi, karena begitu dikonfirmasi di ruang publik menjadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaanmu itu sangat berbahaya, Nana. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelum putusan MK, komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Mengatakan, informasinya apa tadi, Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak yang Prabowo. Seperti itu. Tapi itu ada, saya 100%. Tidak ada komunikasi. Tidak ada juga tapi ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Putusannya? Karena apa? Ada utusannya Ibu Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Ya Allah. Kalau itu Pak ada. Dari senyum-senyum nih. Bentar dulu, kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B DPP PD Perjuangan tanggal 25. Come on, pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan. Oh, ini playing victim, ada yang namanya Mulyono mempengaruhi. Come on, nanti pada waktunya kita akan buka. But not now. Gak sekarang. Silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi. Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes. Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan, Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin nggak ada hubungannya dengan bawah? Ya nggak juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan. Kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega. Lain-lain, DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Yes. Ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 80, Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar putar. Balik lagi. Pusing. Berarti nggak? Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi, salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan. Berkali-kali. Nanti selesai ngomong, silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi, Pak, ya berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik, jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas, nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, kita mau kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi apa namanya pilkada, pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali, Nana. Tadi kan saya sudah bilang, kita juga tidak menolak Mas Anies. Bentar dulu dong, itu bukan PDI Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan, terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang bener aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh ya, ya udah. Nanti 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan.
itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi, karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya, tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ya. Itu Jadi kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. Kembali itu pernyataannya. ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Ini saya harus luruskan nih pernyataan. Jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan Mulyono adalah Ibu Megawati dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama Ganjar. Jangan bawa nama rakyat lah, sebentar dulu, rakyat individu boleh dong. Saya gitu, jangan bilang sebentar. Anda yang suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar suara kemudian besar. menegaskan Dari tadi itu. saya begitu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai, kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Saya ingin jelaskan. Kalau dia sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah teknis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa? Ibu IKN siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Mana suara Ibu Megawati? Anda sedang suara parlemen dong. Posisi Puan itu wakil dari Megawati PDIP. adalah pemimpin partai Puan politik. itu mondar-mandir ke topik ya. istana Siap Umar untuk sikap menegaskan tidak ada hubungan dulu yang bicara. rusak di antara Megawati dan Kita kembali ke topiknya ya. Kita Topiknya buang soal- selesai dulu omongan dia nih. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu Emang yang kau namanya. siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia nggak ada apa-apa di Ngapain mata kau perintah rakyat? Megawati Nggak pecat? ada, jangan dia dijadikan mitos. Sebentar, kita kembali ke Nggak ada topiknya apa-apa. ya. Urusanmu. Topiknya pencalonan Anies ini. Urusan berlangsung Antara di bukan internal urusanmu. kamu. Oke, Masuk sabar, hubungan Bapak-bapak. karyawan, saya kasih Ya. tahu. Tanganmu. Tahan ya. Kecil menawar, Oke, nggak ada oke, apa-apanya. oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu dengan Megawati juga siapa? Oke, Nah, baik. kita Kita kembali ke Jangan. topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya Jangan, mohon jangan. tenang semuanya ya. Saya mau Silakan ke ucapkan. Enggak, saya harus jawab nih. Oke. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan, udahlah. Jangan Sebentar. dipaksakan Sedang itu. ngomong begitu panjang masih ngomong sebentar. juga. Tadi minta Oke. demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita Tadi waktunya minta sudah tinggal demokrasi. sedikit lagi. Mbak, ini kan harus dijawab Ya, di ruang ya, publik ya. juga, ya Oke, kan? baik. Jadi tuduhan itu, dia Siapa yang mengatakan menuduh? Sebentar. omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk Apa harus kepada diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa akur. harus diputar lagi? Itu pernyataan Puan. Saya Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu Bang boleh ya. bicara. Ini penonton Anda bingung boleh nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. Satu Saya mau pertama. ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. juga- Saya jelaskan dong. Ya. Saya jelasin dulu, ini urusan Ya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan, Deddy. Ya. sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi, Ya. karena KTA sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat? Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak, yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, Oh, sudah clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya, Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Mau cek hubungan antara? Loh, karena Bu ada Mega tidak dengan pemahaman PD Perjuangan dengan? dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu lah. Oh, dia kan mengatakan Ini urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung terjadi itu, kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak ada. Oke, sebentar. Saya harus kasih kesempatan. Udah Bang, udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan ke jelas Bang saya Kodari. mau mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara- dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja. Nggak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih, makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari,